Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stella Janatul Kirana dengan NIM 20031101 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan 3 tugas praktikum keanekaragaman hewan yang dibimbing oleh Bapak Rosas Yogika. Baiklah, berikut ini tugas praktikum saya. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan tugas praktikum pertama saya. Tugas praktikum pertama saya yaitu mengamati salah satu spesies dari ketiga anggota filum berikut ini. 1. Filum Cnidaria. 2. Filum Placozoa. 3. Filum Porifera. Dari ketiga filum tersebut, yang menjadi bahan praktikum saya untuk tugas ini yaitu filum Cnidaria. Cnidaria merupakan salah satu anggota kingdom Animalia dan termasuk ke dalam anggota hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau biasa disebut dengan Avertebrata. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada tugas ini yaitu 1. Nama spesies yang diamati, 2. Kriteria habitat tempat ditemukan, 3. Ciri morfologi tubuh spesies tersebut yang menjadi karakter utama filumnya. Salah satu spesies yang saya amati pada filum Cnidaria ini yaitu ubur-ubur bulan, atau dalam bahasa ilmiah yaitu Aurelia aurita, atau biasa juga kita sebut dengan jellyfish. Ini adalah merupakan salah satu bentuk penampakan dari ubur-ubur tersebut. Klasifikasi ilmiah dari Aurelia aurita tersebut yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia. Filum dari Aurelia aurita yaitu Cnidaria. Kelas dari Aurelia aurita yaitu Zygospozoa. Ordo dari Aurelia yaitu Semaistomea. Familinya Ulmaridae. Genus dari Aurelia aurita sendiri yaitu Aurelia, dan nama spesiesnya yaitu Aurelia aurita. Kriteria habitat tempat Aurelia aurita tersebut yaitu genus Aurelia ditemukan di hampir seluruh lautan di dunia, dari daerah tropis ke utara sejauh 70 derajat lintang utara dan ke selatan sejauh 40 derajat lintang selatan. Spesies Aurelia aurita yang ditemukan di sepanjang pantai Atlantik timur Eropa Utara dan pantai Atlantik barat Amerika Utara di New England dan Kanada Timur. Baiklah, secara umum Aurelia aurita itu hidup di perairan pantai yang dapat kita temukan di muara sungai dan pelabuhan. Ia hidup dalam suhu air di laut berkisar dari 6 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Dengan suhu optimumnya yaitu 9 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Aurelia aurita lebih menyukai laut sedang dengan arus yang konsisten. Spesies Aurelia aurita ini telah ditemukan di perairan dengan kadar garam serendah 6 bagian per 1000. Aurelia aurita itu sendiri hidup di laut secara planktonik, melayang pada badan air. Hubungan antara hipoksia musim panas dan distribusi ubur-ubur bulan yang menonjol selama bulan-bulan musim panas atau dari bulan Juli dan Agustus, di mana suhu tinggi dan kadar oksigen terlarut yang rendah. Dari 3 kondisi lingkungan yang diuji, bahwa kadar oksigen terlarut bawah memiliki efek paling signifikan pada kelimpahan ubur-ubur bulan. Kelimpahan tertinggi ubur-ubur bulan terjadi ketika konsentrasi oksigen terlarut bawah lebih rendah dari 2,0 mg L-2. Ubur-ubur bulan menunjukkan toleransi yang kuat pada kondisi oksigen terlarut yang rendah. yang mengapa populasi mereka masih relatif tinggi selama bulan-bulan musim panas.
Ciri morfologi Aurelia aurita tersebut yang menjadi karakter utama filmnya yaitu tubuh dari Aurelia aurita ini berbentuk seperti mangkok. 2. Hewan ini memiliki ciri khusus yaitu melewati fase polip dan fase medusa. Fase polip pada Aurelia aurita ini bersifat sessil atau menempel pada substratnya. Sedangkan fase medusa pada Aurelia aurita ini dapat bergerak secara bebas. Ciri khas Aurelia aurita adalah memiliki 4 tentakel oral atau tentakel panjang yang menempel di mulut. Tentakel ini juga memiliki sel penyengat nematosista. Tentakel lain menempel di sisi payung ubur-ubur. Saluran pencernaan makanan pada Aurelia aurita yaitu berupa gastrovaskular. Aurelia aurita atau ubur-ubur memiliki lapisan mesoklea yang tebal sebagai sumber nutrisi. Kemudian ciri-cirinya yaitu adanya sel-sel penyengat yang disebut nematosis atau nematosis yang mengandung racun. Selanjutnya ciri-cirinya yaitu hewan ini memiliki alat kelamin yang terpisah pada individu jantan dan betina. Contoh umum Aurelia aurita di Indonesia yaitu Aurelia sp dan Obelia sp Aurelia aurita. Berikut adalah bagian-bagian atau struktur-struktur dari Aurelia aurita atau ubur-ubur tersebut. Mungkin sekian dari saya untuk praktikum untuk pertama ini. Jika saya ada salah, saya minta maaf. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stella Jamatul Kirana dengan NIM 20031101 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktikum keanekaragaman hewan saya yang kedua. Pada spesies yang akan diamati yaitu salah satu dari anggota filum berikut ini. 1. Filum Stenophora. 2. Filum Mollusca. 3. Filum Platyhelminthes. Dari ketiga film tersebut yang menjadi topik praktikum saya yaitu film Mollusca. Mollusca merupakan film terbesar kedua dalam kingdom Animalia setelah film Arthropoda. Mollusca merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada praktikum kali ini yaitu 1. Nama spesies yang diamati. 2. Kriteria habitat tempat ditemukan. 3. Ciri morfologi tubuh spesies tersebut yang menjadi karakter utama filmnya. Salah satu spesies yang saya amati pada film Mollusca ini yaitu bekicot atau dengan nama ilmiah yaitu Achatina fulica. Berikut ini adalah penampakan dari bekicot tersebut. Klasifikasi ilmiah dari Achatina fulica yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia. Filumnya yaitu film Mollusca. Kelas dari Achatina fulica yaitu Gastropoda. Ordonya Cistromatophora. Famili dari Achatina fulica yaitu Achatinidae. Genusnya yaitu Achatina dan spesiesnya yaitu bernama Achatina fulica. Baiklah, untuk habitat dari Achatina fulica atau bekicot tersebut dapat ditemukan pada kawasan hutan yang lembab, kemudian juga ada pada persawahan, dan ada juga pada bebatuan yang memiliki kondisi yang lembab juga. Tapi saya menemukan bekicot ini yaitu di persawahan di dekat jalan.
Ciri morfologi dari tubuh bekicot ini yang menjadi karakter utama dari filmnya yaitu bekicot adalah hewan bertubuh lunak. Tubuh lunak bekicot tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala atau biasa disebut dengan cakut dan bagian perut atau badan. Bekicot juga berbeda dari kelompok gastropoda lainnya karena bekicot ini memiliki sistem pernafasan dengan menggunakan helium tipis yang dilengkapi oleh pembuluh kaplet. Ciri morfologi lainnya pada bekicot yaitu bekicot memiliki cangkang yang berbentuk menyerupai seperti tabung kerucut. 2. Puncak kerucut pada bekicot merupakan bagian yang tertua yang disebut dengan apex. 3. Bekicot memiliki lendir seperti ingus. 4. Bekicot memiliki sistem ekskresi yang mengandalkan ginjalnya. 5. Bekicot berjalan keluar dan masuk dari cangkangnya. Juga memiliki tentakel, yaitu tentakelnya ada yang panjang dan ada yang pendek. Ini merupakan tentakel panjang pada bekicot dan yang ini merupakan tentakel pendek pada bekicot. Bekicot memiliki garis pertumbuhan. Garis pertumbuhan pada bekicot yaitu yang ini. Dan tugas praktikum 2 saya tentang film Mollusca. Maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Jamatul Kirana dengan NIM 20031101 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas terakhir saya, yaitu tugas praktikum keanekaragaman hewan yang ketiga. Pada spesies yang akan diamati yaitu dari anggota filum sebagai berikut. 1. Filum Rotifera. 2. Filum Acanthocephala. 3. Filum Annelida. 4. Filum Sipuncula. Dari keempat film tersebut, yang jadi topik praktikum saya untuk hari ini yaitu film Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang atau beruas-ruas. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada video ini yaitu 1. Nama spesies yang diamati. 2. Kriteria habitat tempat ditemukannya. 3. Ciri morfologi tubuh spesies tersebut yang menjadi karakter utama filmnya. Spesies yang saya amati dari film Annelida tersebut yaitu cacing tanah atau dengan nama ilmiah Lumbricus terrestris. Ini adalah bentuk dari penampakan cacing tanah yang saya cari tadi. Klasifikasi ilmiah dari Lumbricus terrestris yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia. Filmnya yaitu film Annelida. Kelas dari Lumbricus terrestris atau cacing tanah yaitu Selitelata. Ordonya Haplotacida. Famili dari cacing tanah yaitu Lumbricidae. Genusnya Lumbricus dan nama spesies dari cacing tanah tersebut yaitu Lumbricus terrestris. Baiklah, habitat dari cacing tanah atau Lumbricus terrestris ini yaitu di tanah, lebih tepatnya di tanah yang lembab. Ciri morfologi dari tubuh cacing tanah yang menjadikan karakter dari film Annelida yaitu cacing tanah memiliki termasuk hewan bertingkat rendah karena tidak mempunyai tulang belakang atau disebut juga dengan ekor dada. Ciri kedua yaitu cacing tanah memiliki tubuh yang bersegmen yang berbentuk seperti cincin. Ciri ketiga dari cacing tanah yaitu tubuhnya terbagi atas bagian anterior dan posterior. Anterior yaitu bagian arah mulut
dan posterior yaitu bagian anus. Yang anterior pada cacing ini yaitu yang ini. Dan yang posterior pada cacing tanah yaitu yang bagian belakang ini. Terakhir dari cacing tanah yaitu pada ruas ke-32 hingga ke-37 mengalami pembesaran menjadi seperti bentuk sabel yang disebut dengan klitelium yang digunakan untuk reproduksi pada cacing tanah. Klitelium pada cacing tanah yaitu yang ini. Itu saja tugas dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass